Kitab 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 dalam terjemahan sederhana Indonesia mencatat, seperti orang yang bertekun melatih diri untuk pertandingan olahraga, seperti itulah kamu berjuang keras supaya kamu tetap percaya penuh kepada ajaran benar. Berjuanglah untuk mendapatkan hadiah kemenangan sesuai dengan panggilan Allah di dalam dirimu, yaitu hidup selama-lamanya. Ingatlah bahwa kamu tidak malu mengakui keyakinanmu itu di hadapan orang banyak. Dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 24-27 Alkitab mencatat, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kitab 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang kelima mencatat, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Sedang dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat Alkitab mencatat, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Dari ayat-ayat di atas, saya mendapati bahwa Paulus terus menggambarkan kehidupan iman orang percaya yang harus dibangun seperti cara para olahragawan membangun dirinya. Itulah yang Paulus lakukan dan juga ia terapkan kepada Timotius. Ia membangun manusia rohnya secara sedemikian rupa dan juga melatih atau mendisiplin tubuhnya untuk senantiasa berasosiasi dengan pekerjaan roh dan firman. Dari hal itu, saya mendapatkan tekad dan hasrat yang baru untuk membangun manusia roh saya sedemikian rupa dengan berkata-kata dalam bahasa roh. Saya mendengarkan dengan seksama doa bahasa roh yang saya perkatakan. Saya ekspresikan dengan sungguh-sungguh pekerjaan roh yang ada dalam batin saya. Saya berdoa sampai aliran air hidup terpancar dengan deras dan realita hadiratnya mencengkeram dengan kuat. Tidak ada cara lain. Itulah jalan satu-satunya untuk kita bisa mengalami realita Tuhan tinggal tetap dalam batin kita. Sehingga hidup kita dapat berfungsi menjadi roh yang menghidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian waktu lamanya orang percaya menunggu datangnya pekerjaan roh dan firman. Tapi kemudian mereka justru menjadi sangat pasif. Tetapi melalui apa yang Paulus sampaikan, ternyata kemajuan iman kita sangat ditentukan oleh keagresifan kita dalam membangun manusia roh. Semakin agresif, maka semakin bertumbuh. Semakin melatih diri dengan sungguh-sungguh, kita berdoa dalam bahasa roh dan memperkatakan firman. Maka semakin kuat dan perkasa untuk kita menjalani kehidupan sehari-hari kita. Hanya itulah satu-satunya jalan. Pagi ini saya kembali berketetapan untuk terus berfokus membangun manusia roh secara sedemikian rupa. Karena Tuhan mau menyatakan dirinya melalui hidup saya, yaitu untuk membangun hidup banyak orang. Tidak ada jalan pintas, itu jalan satu-satunya. Keadilan Tuhan akan berlaku secara nyata bagi umatnya. Siapa yang dengan tekun terus membangun manusia roh dalam hidupnya, dia akan mengalami Tuhan membawanya menikmati lompatan-lompatan terobosan besar dalam hidupnya. Amin.